Ya pemirsa, kita akan kembali mengupdate informasi mengenai pembongkaran pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Kita akan tanyakan informasi langsung dari lokasi bersama dengan Ninda Febiola di sana. Ninda, bisakah Anda jelaskan terlebih dahulu sebenarnya pagar laut yang berada di Bekasi, Jawa Barat ini sudah berdiri berapa lama dan seperti apa kondisinya saat ini? Ya, selamat pagi Indi dan juga pemirsa. Ini untuk pagar laut yang berada di Bekasi ini berdasarkan informasi sudah pada sejak 2018 atau sekitar 2023. Namun untuk kondisi saat ini sudah mulai dibongkar dan ini pertama dibongkar untuk hari ini. Untuk alasan dari atau tujuan pembangunan pagar laut ini yakni agar pagar laut ini merupakan bagian dari proyek pembangunan alur pelabuhan yang mana proyek ini adalah hasil kerjasama antara PT TRPN bersama dengan pemerintah daerah Jawa Barat dan tujuannya untuk memfasilitasi akses keluar masuk nelayan dari laut lepas menuju pangkalan pendaratan ikan atau PPI untuk bongkar muat hasil tangkapan. Indi. Ya, kemudian untuk pembongkaran hari ini bagaimana skenarionya, metode seperti apa yang nantinya akan digunakan untuk bisa membongkar bentangan bambu di Laut Bekasi, Jawa Barat ini? Ya, untuk mekanisme dan juga pembongkaran pada hari ini dikerahkan eskavator dan juga alat berat serta perahu dan juga 13 orang pekerja yang mana ini berasal dari perusahaan internal PT TRPN. Namun untuk sebelum itu Indi, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan pagar laut ini terhadap penghasilan nelayan, lalu juga apa kerugian serta apakah ada keuntungannya bagi nelayan, ini saya akan mengajak pemirsa dan juga Anda di studio untuk berbincang dengan narasumber saya, Pak Samsudin. Boleh sebelah sini, Pak. Nah, Pak Samsudin, boleh diceritakan nih, Pak, Bapak tahu pagar laut ini sejak kapan sih, Pak, berdiri, Pak? Pagar laut ini berdiri sekitar 6 bulan yang lalu lah, sampai sekarang ini. Ya sekitar awal bulan tahun 2004. Jadi selama 6 bulan, nah itu baru berdiri. Nah, seperti itu. Nah, Pak, ini sebagai nelayan nih, Pak, untuk pendapatan sehari-hari terkait hasil tangkapan, lalu kerugian material semenjak ada pagar laut ini apa saja, Pak? Oh, banyak sekali. Minimal yang utama ya penghasilan kita itu semakin berkurang. Masalahnya karena area tempat kita menangkap ikan itu sudah disekat-sekat. Jadi kita mau kemari susah. Tuh, jadi ikan pun udah nggak mau minggir. Waktu di pagar bata baro raut doang nih, baru di pagar tuh, ikan kan masih ada bisa keluar masuk karena dia masih mempunyai akses, karena ada celah. Nah setelah dibuat tanggul tanah, nah itu ikan udah nggak ada yang bisa masuk. Yang sehingga penghasilan kami selalu berkurang begitu. Yang tadinya ya minimal tuh 500.000 bahkan dapat sampai. Sekarang nyari 100.000 aja maksimal itu sulit. Seperti saya tadi tuh. Penghasilan cuma hanya dapat 80.000. Biaya operasional kan sekitar 50.000 untuk bensin. Nah itu sangat merugikan lah. Pak, ini untuk yang membangun pagar laut ini Bapak tahu siapa nggak sih? Atau ada izin nggak ke nelayan sekitar? Dan pembangunannya ini waktunya tuh jam berapa aja Bapak apal nggak? Ya kalau soal izin tahu enggaknya sih kami nelayan kurang tahu gitu ya. Tapi kalau yang punya pagar laut ini yang saya tahu itu Pak David. Nah itu yang membangun itu, karena mereka kemarin yang buat bongkar-bongkar sero itu Pak David gitu. Itu dari pihak perusahaan mana Bapak ada informasi nggak? Oh, kalau informasi nggak ada, tahu-tahu udah ada pagar laut aja, udah dibaro-baro seperti itu. Begitu kita tahu pagar laut ya kita kan nelayan, nggak mungkin mencegah atau mau tahu itu pagar laut itu fungsinya untuk apa, karena kan kita hanya sebatas nelayan. Kalau untuk yang ngebangun nih Pak, ini ada memperkerjakan nelayan sekitar atau memang full dari pihak perusahaan swasta nih yang sumber daya manusianya Pak? Ya saya tahu kalau untuk nelayan sekitar tuh kayaknya nggak ada. Karena kalau nelayan sekitar tuh nggak mau bikin pagar laut. Kenapa? Kalau mereka mau membangun pagar laut seolah-olah mereka mematikan dirinya sendiri. Karena usaha untuk mencari ikan susah. Apalagi kalau itu udah jadi, lah kemana kita mau mencari ikan seperti itu. Pak, ini kan baru mulai dibongkar nih apa ya? Dari sebelum-sebelumnya apakah dari pihak nelayan udah ada negosiasi gitu ke pihak perusahaan untuk dibongkarnya cepet-cepet, jangan baru sekarang dibongkar, itu ada nggak Pak? Oh itu belum ada, karena waktu ada perkumpulan kemarin tuh ada menteri yang datang itu katanya ingin membantu nelayan untuk membongkar pagar laut. Nah itu kami sangat bersyukur dengan adanya itu, mungkin nanti setelah pagar laut itu dibongkar perekonomian kami mungkin sedikit akan lebih baik seperti itu.
Ini untuk kerugian biasanya ya Pak, untuk panjang pagar laut ini Pak tahu nggak berapanya? Ya kurang lebih sekitar 5 kilometer lah. Kalau dari pagar ke sana yang sudah ditanggul gitu. Waktu di Baro-Baro aja mah itu banyak. Kenapa? Di laut itu disekat-sekat. Jadi sehingga nelayan itu mau mencari nangkap ikan itu susah karena areanya udah sempit. Karena ada bambu. Seperti itu. Pak, ini kan 5 kilometer ya Pak ya. Itu untuk hitungan pendapatan sekitar itu lumayan berpengaruh ya Pak ya? Ya sangat berpengaruh. Karena apa? Sangat berpengaruhnya. Selain ikannya semakin berkurang, juga adanya baro laut, misalnya alur udah dibikin sepanjang 5 km ke tengah. Seharusnya nelayan tadinya 1 liter cukup untuk bahkan akses pulang pergi. Sekarang mencapai 2 atau 3 liter untuk bensinnya, seperti itu. Karena dia selalu ke tengah. Dan di tengah itu ombaknya gede. Jadi nelayan tuh kalau misalnya ngikutin alur itu udah nggak bisa melaut. Karena sebelum sampai tujuan bisa pecah perahunya, kena ombak, seperti itu. Pak, ini kan berarti pemerintah dan juga perusahaan swasta yang membangun udah tahu nih ya Pak, kalau nelayan tuh merugi ya untuk pembangunan pagar laut ini. Ada kompensasi nggak Pak? Tawaran atau negosiasi hasil dari ini? Oh belum ada sama sekali. Sampai sekarang untuk kompensasi itu belum ada. Cuman yang ada dulu kan lagi waktu pembongkaran sero, nah itu kan diberikan kompensasi. Tapi yang terdampak kan bukannya sero aja, nelayan jaring, bubuk, seperti penangkap rajungan. Tapi mereka tuh nggak dapat kompensasi, hanya sero yang dapat, seperti itu. Kompensasi yang diberikan berupa apa Pak kalau yang untuk sero itu? Berupa uang, jadi yang aktif itu 7 juta per unit. Jadi yang nggak aktif, yang orangnya misalnya belum dipasang itu 3 juta per unit. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Samsudin Pak. Ya pemirsa, begitulah keterangan dari Pak Samsudin yang merupakan nelayan tradisional ya, menjelaskan seberapa kerugian yang dimilikinya atau dimiliki para nelayan ini atas dibangunnya pagar laut ini. Untuk itu sementara kembali ke studio Fada ini dan juga pemirsa. Baik, Ninda Febiola, kita akan bergeser kepada reporter kami, ada Hilda Ramadanti yang saat ini juga mengikuti pembongkaran pagar laut bersama dengan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Hilda, apa yang sedang terjadi saat ini di sekitar pagar laut? Ya baik Fada ini dan juga pemirsa, jika bisa juru kamera saya tunjukkan, tepat di depan saya ini sedang menjalankan prosesi pencabutan pagar laut dengan menggunakan eskavator yang memang diturunkan dari pihak PT swasta ini sendiri. Dan bisa terlihat juga pemirsa, proses pembongkaran pagar laut juga masih terus berlangsung. Dan bahkan baru berlangsung begitu Fada ini dan juga pemirsa. Dan memang jika bisa dilihat pagar-pagar laut yang tertancap di perairan Bekasi ini sudah mulai diangkat begitu ya dengan menggunakan alat berat dan juga eskavator. Nah, memang sebelumnya pagar laut ini dimiliki oleh perusahaan swasta yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara di lokasi Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Dan memang pada pembongkaran ini PT TRPN juga menargetkan bahwa nantinya akan melakukan pembongkaran paling tidak kurang lebih sekitar 10 hari ke depan sudah rapi begitu ya targetnya. Dan memang untuk luas tanah yang dimiliki oleh PT TRPN ini sendiri tadi sekitar 5 hektar dan memang tadi juga ia menyampaikan bahwa memang pihak dari swasta ini juga menyampaikan bahwa memang mereka melakukan kesalahan ataupun kekeliruan dengan menancapkan ataupun melakukan penancapan pagar laut di perairan wilayah Bekasi, sehingga memang pihak dari TRPN ini sendiri nantinya akan dikenakan sanksi administratif dan salah satunya adalah dengan proses pembongkaran laut yang sedang terjadi hingga hari ini. Dan memang pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga hari ini ikut menemani dari pihak swasta ini untuk melakukan prosesi pembongkaran pagar laut. Dan jika bisa kami gambarkan situasi terkini pada ini dan juga pemirsa, bisa dilihat eskavator sudah mulai melakukan prosesinya untuk melakukan pembongkaran pagar laut. Dan memang pagar-pagar laut ini jika bisa Anda lihat pemirsa di layar kaca Anda, pagar laut ini memang terbuat dari bambu yang memang ditancapkan hingga sampai ke bawah tanah. Dan memang prosesi pagar laut ini sudah lama begitu ya ditancap. Dan memang akhir-akhir ini pagar laut di Bekasi ini memang menimbulkan kontroversi dikarenakan memang banyaknya nelayan yang mengalami kesulitan dalam
pekerjaan ya begitu, dikarenakan memang mata pencaharian di wilayah Kabupaten Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini masih mayoritas sebagai nelayan begitu ya. Tadi juga kuasa hukum dari PT TRPN ini sendiri juga menyampaikan bahwa ia juga sudah mengaku kesalahannya dengan membuat pagar laut yang memang merugikan para nelayan, dan juga hari ini ditemani oleh pihak dari KKP melakukan prosesi pembongkaran pagar laut. Dan memang nantinya maksud kami sekarang tim yang mengikuti prosesi ataupun yang melakukan prosesi pagar laut ini sendiri merupakan tim dari pihak swasta, dari pihak TRPN itu sendiri, karena memang mereka ingin ada rasa tanggung jawab seperti itu ya. Ada rasa tanggung jawab untuk melakukan prosesi pembongkaran pagar laut ini, dan memang pihak dari KKP ini hanya menemani saja begitu ya, bukan menggunakan alat-alat dari KKP, melainkan menggunakan alat-alat ekskavator ataupun alat-alat berat yang dimiliki ataupun yang yang dipunyai oleh pihak swasta dari PT TRPN ini sendiri. Dan memang ada sekitar belasan pekerja yang memang melakukan prosesi pembongkaran pagar laut. Sementara demikian, Fada Indi kembali ke studio. Hilda, kalau yang kami saksikan di gambar yang Anda kirimkan, ini para nelayan nampaknya bisa berjalan di atas pagar laut tersebut ya. Berarti kondisinya apakah sudah ditimbun oleh tanah, dan kira-kira sejauh apa nih pagar laut yang sudah ditimbun oleh tanah? Namun Hilda, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, pemirsa, Breaking News TV One akan kembali untuk Anda.